Di balik kilau peradaban manusia tersembunyi kisah-kisah kelam tentang kota-kota yang pernah berjaya, namun kini tinggal puing. 5 nama terukir dalam sejarah bukan karena kejayaannya, melainkan karena kehancurannya yang spektakuler. Kota-kota ini, yang konon dikutuk oleh Sang Pencipta, menjadi pengingat abadi akan batas antara kehendak manusia dan murka ilahi. Dari debu dan abu, kisah mereka berbisik, memperingatkan generasi mendatang tentang harga yang harus dibayar atas pembangkangan dan dosa. Mari kita telusuri jejak kota terkutuk ini, yang nasibnya telah diputuskan oleh tangan Tuhan sendiri. 1. Pompei. Pompei adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Campania, Italia. Kota ini memiliki sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum kehancurannya secara tragis pada tahun 79 Masehi. Pompei telah berdiri sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh suku Ossi. Awalnya, Pompei merupakan sebuah pemukiman kecil yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan penting di wilayah Napoli. Pompei pun berkembang menjadi kota yang besar pada masanya. Kota ini juga dikenal yang jauh lebih subur daripada tempat lain, karena Pompei terletak di kaki Gunung Vesuvius, sebuah gunung berapi purba yang merupakan satu-satunya gunung berapi aktif di Eropa. Para petani di kota ini banyak yang menanam anggur dan zaitun. Kesuburan tanah ini merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan dan kemakmuran Pompei selama berabad-abad. Meskipun Gunung Vesuvius telah lama menjadi bagian dari lanskap kota Pompei, penduduk kota tampaknya tidak menyadari bahaya yang kelak akan ditimbulkannya. Gunung Vesuvius diketahui telah tidak aktif selama berabad-abad, dan pengetahuan vulkanologi pada masa itu masih sangat terbatas. Kota Pompei merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Romawi kuno. Banyak dari masyarakatnya merupakan keturunan Romawi, dan di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi kuno, praktik prostitusi memang dilegalkan. Namun Pompei menawarkan sesuatu yang lebih. Diperkirakan ada 35 rumah bordil yang tersebar di kota ini. Di Pompei ada beberapa lupanar, dengan yang paling terkenal disebut Lupanar Grande, yang merupakan satu-satunya rumah bordil besar yang ditemukan di sana. Kata lupanare sendiri berasal dari kata Latin lupa, yang berarti serigala betina, istilah yang juga digunakan untuk para pelacur pada zaman itu. Di dalam Lupanar Grande, ditemukan kamar-kamar kecil dengan lukisan erotis di dinding, yang kemungkinan besar digunakan sebagai semacam menu untuk layanan yang ditawarkan di sana. Rumah bordil ini memiliki 2 lantai. Lantai pertama diperuntukkan bagi kelas bawah, sedangkan lantai kedua digunakan oleh pelanggan kelas atas. Jumlah yang tergolong banyak mengingat Pompei hanya seluas 12 km² dengan populasi sekitar 11.000 orang. Untuk menuju rumah bordil, jalanan di Pompei diberi petunjuk arah berupa pahatan falus alat kelamin laki-laki, sebuah tanda untuk membantu orang asing yang mungkin mabuk berat atau tidak bisa berbicara bahasa lokal. Praktik prostitusi biasanya dilakukan oleh para budak yang memasang tarif sangat murah. Bahkan tarif di Pompei jauh lebih murah daripada di wilayah Kekaisaran Romawi lainnya. Dengan membayar setara harga seperempat gelas anggur, setiap laki-laki yang datang ke Pompei sudah bisa memesan pelacur. Pada salah satu dinding aula, ditemukan tulisan yang artinya, "Jika Anda mencari pelukan manis di kota ini, semua gadis di sini tersedia." Hubungan seksual yang diwajarkan tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan saja. Penemuan grafiti menunjukkan bahwa homoseksual dan pemerkosaan anak juga menjadi hal yang biasa di Pompei. Temuan inilah yang membuat Pompei dijuluki sebagai kota maksiat, terlepas dari arsitekturnya yang megah dan keberagaman karya seninya. Akhirnya, setelah kegiatan maksiat di kota ini semakin parah dan menjadi pemandangan yang lumrah, pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi, sekitar tengah hari, terjadilah letusan mahadahsyat dari Gunung Vesuvius. Gunung ini mengeluarkan kolom erupsi yang luas dan tinggi hingga mencapai ketinggian 33 km. Abu vulkanik dan batu apung mulai berjatuhan di Pompei dan di daerah sekitarnya. Tebalnya erupsi menyebabkan kegelapan di siang hari dan membuat orang-orang kesulitan untuk bernapas, sehingga penduduk Pompei banyak yang tidak sanggup melarikan diri. Kemudian pada malam hari, letusan mencapai puncaknya. Serangkaian awan panas yang mematikan mulai menyapu kota dengan kecepatan tinggi dan membunuh siapapun di kota tersebut. Meskipun sulit untuk memastikan jumlah korban jiwa yang tepat, diperkirakan ada sekitar 2.000 orang yang tewas di kota Pompei, meskipun banyak juga yang berhasil melarikan diri pada tahap awal erupsi.
Namun, mereka yang tak tinggal atau terlambat melarikan diri menghadapi nasib yang sangat mengerikan. Kota maksiat ini hancur lebur bersama 500 tahun. Setelah sekian lama, Pompei ditemukan kembali pada abad ke-18 dan penggalian yang dilakukan mengungkapkan banyak artefak serta mumi-mumi yang terkubur di bawah abu vulkanik. Pompei kini menjadi simbol peringatan akan bahaya dari keangkuhan dan dosa manusia. Kisah Desa Legetang. Pada suatu hari di Desa Legetang, warga melihat banyak binatang liar berkeliaran di sekitar jalan desa. Binatang-binatang ini, seperti monyet, kera, babi hutan, dan lainnya, bukan berasal dari daerah tersebut. Setelah diselidiki, ternyata hewan-hewan ini berasal dari Gunung Pengamun-Amun, yang berada agak jauh dari Desa Legetang. Kejadian ini membuat warga khawatir dan mereka bermusyawarah untuk menyikapinya. Mereka menyimpulkan bahwa turunnya hewan-hewan dari gunung adalah pertanda akan terjadinya musibah besar. Kepercayaan lokal yang menyatakan bahwa hewan bisa merasakan bencana sebelum terjadi mendorong warga Desa Legetang untuk bertindak cepat. Mereka memutuskan untuk kerja bakti membuat parit di lembah Gunung Pengamun-Amun sebagai upaya antisipasi bencana, khususnya longsor. Desa Legetang terletak di dataran tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa ini dikenal dengan tanahnya yang sangat subur, bahkan lebih subur dibandingkan desa-desa lainnya di sekitarnya. Sebagai contoh, jika semangka yang ditanam di desa lain hanya mencapai berat sekitar 6 kg, semangka yang ditanam di Legetang bisa mencapai 10 hingga 12 kg. Setelah parit selesai dibuat, kehidupan di desa kembali normal. Desa Legetang adalah desa yang makmur, hanya sedikit orang miskin di sana. Banyak saudagar kaya yang hidup mewah dan uang sering dihamburkan untuk hiburan. Setiap malam, mereka sering berjudi dan mengadakan berbagai hiburan yang tidak pantas, seperti kesenian lengger yang kadang berujung pada tindakan asusila. Kesenian ini, yang hanya dilakukan di desa tersebut, menjadi simbol betapa jauhnya masyarakat desa ini dari nilai-nilai agama dan moral. Setiap malam, penduduk Desa Legetang terlibat dalam berbagai bentuk kemaksiatan, termasuk perjudian, mabuk-mabukan, dan seks bebas. Mereka yang tidak terlibat dalam perilaku ini tampaknya membiarkannya, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Beberapa sumber melaporkan bahwa tingkat kemaksiatan di desa ini sangat tinggi, dengan beberapa laporan ekstrem seperti hubungan seksual antara anak dan ibu kandung. Desa Legetang mengalami hujan yang sangat lebat. Cuaca ekstrem ini disertai dengan petir yang menyambar-nyambar dan suara guntur yang menggelegar di langit yang gelap. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan yang sangat keras yang dapat didengar hingga ke desa-desa di sekitarnya. Bukan paginya, setelah badai reda, penduduk desa-desa tetangga terkejut mendapati bahwa Desa Legetang telah tertimbun tanah dari puncak Gunung Pengamun-Amun. Tragedi ini menelan korban jiwa 351 orang, termasuk bayi dan balita. Hanya satu orang yang berhasil selamat, yaitu seorang pemuda bernama Suhuri yang sedang berada di luar desa saat kejadian. Secara logika, sulit untuk memahami bagaimana Desa Legetang bisa tertimpa longsoran dari puncak gunung yang jauh dan terpisah oleh lembah serta perkebunan. Penduduk desa telah membuat parit sebagai antisipasi terhadap longsor, tetapi bencana ini tampaknya melibatkan fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Ada yang berpendapat bahwa kejadian ini adalah azab dari Allah, karena tidak dapat dipahami secara rasional. Ashabul Ras. Ashabul Ras adalah sebuah kaum yang hidup pada zaman dahulu. Kisah mereka disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu kaum yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ashabul Ras secara harfiah berarti penghuni sumur atau pemilik sumur. Mereka tinggal di sebuah wilayah yang kini diperkirakan berada di antara Yamamah dan Hadramaut di Jazirah Arab. Kehidupan Ashabul Ras sangat bergantung pada sebuah sumur besar yang menjadi sumber air utama. Tidak hanya menjadi pusat kehidupan, tetapi juga menjadi simbol kemakmuran dan identitas kaum tersebut. Mereka membangun peradaban yang cukup maju di sekitar sumur ini dengan pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama. Namun, meskipun telah diberi nikmat berupa sumber air yang melimpah, Ashabul Ras justru menyalahgunakan anugerah tersebut. Mereka mengembangkan sistem kepercayaan yang menyimpang dan menyembah pohon cemara besar yang tumbuh di dekat sumur mereka.
Pohon ini dianggap suci dan dijadikan objek penyembahan, menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang seharusnya disembah. Kemusyrikan Asyuburas tidak berhenti pada penyembahan pohon saja. Mereka juga mengembangkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Tauhid, seperti membuat patung-patung yang merepresentasikan dewa-dewa mereka, kemudian melakukan ritual dan persembahan kepada pohon cemara, serta menolak ajaran-ajaran monoteisme yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahmatnya yang tak terbatas tidak langsung menghukum Ashabul Ras. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi kepada mereka untuk membimbing dan mengingatkan mereka akan jalan yang benar. Nabi yang diutus ini, menurut beberapa riwayat, adalah Nabi Syuaib, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah nabi yang lain yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nabi yang diutus kepada Ashabul Ras berusaha dengan gigih untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang lurus. Ia menyampaikan risalah Tauhid, mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan terhadap pohon dan berhala. Nabi ini mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan, termasuk sumur yang menjadi berkah dalam kehidupan mereka. Namun, meski telah diingatkan, mereka tetap keras kepala dalam kekufuran dan kemusyrikan, bahkan mulai mengancam dan memusuhi Nabi yang diutus kepada mereka. Penolakan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, menunjukkan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Setelah bertahun-tahun menolak ajakan Nabi mereka dan tetap teguh dalam kekufuran, akhirnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kaum Ashabul Ras. Azab ini datang sebagai konsekuensi dari penolakan mereka yang terus-menerus terhadap ajaran Tauhid dan ketekunan mereka dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beberapa riwayat, azab yang menimpa Ashabul Ras terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, terjadi kekeringan dan paceklik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengurangi curahan rahmatnya dengan menahan air hujan. Akhirnya, terjadi kekeringan berkepanjangan. Tanaman-tanaman mereka mengering dan ternak mereka mulai mati kelaparan. Ini merupakan peringatan awal bagi Ashabul Ras, namun mereka tetap tidak mengindahkannya. Kemudian terjadi pencemaran sumur. Sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka tiba-tiba tercemar. Airnya berubah warna, berbau busuk, dan tidak layak dikonsumsi. Hal ini menyebabkan krisis air yang parah di kalangan Ashabul Ras. Lalu datanglah gempa bumi. Sebuah gempa dahsyat mengguncang wilayah tempat tinggal Ashabul Ras. Gempa ini menghancurkan bangunan-bangunan dan infrastruktur yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Akhirnya, mereka pun binasa, meninggalkan kisah yang menjadi peringatan bagi generasi-generasi setelahnya tentang konsekuensi dari menolak petunjuk ilahi dan hidup dalam kemusyrikan.